Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Iwadur Rahman Al-Furqan pertama. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Oke, yang pertama adalah teori Laswell. Ia merupakan model komunikasi sederhana hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model tersebut yaitu siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Oke, yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, teori informatif. Teori informatif merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media digunakan dengan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif, begitu pula sebaliknya. Yang kelima, teori uses dan gratification. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Yang keenam, teori agenda setting. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa ini penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Yang ketujuh, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Yang kedelapan, teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Yang kesembilan, teori sibernetik. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Yang ke-10, teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Yang ke-11 adalah teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Yang ke-12, teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-13 adalah teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Yang ke-14, teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Yang ke-15, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat.
Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat, di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Yang ke-16, teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Yang ke-17, teori dependensi efek komunikasi. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Yang ke-18, teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Yang ke-19, teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksud sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Yang ke-20, teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunanya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Yang ke-21, teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Yang ke-22, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Yang ke-23, teori sikap atau standpoint. Harding and Wood, dua teoretikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. 24. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-25 dan yang terakhir adalah teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antara anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efek yang efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercapai penyesuaian sikap dan memadai antara bagian dalam organisasi. Dengan demikian, itulah 25 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya Jihad Ibadur Rahman Al-Furqan Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.